adalah film epik fiksi ilmiah tahun 2014 yang disutradarai dan ditulis oleh Christopher Nolan. Berlatar masa depan distopian di mana umat manusia berjuang untuk bertahan hidup. Film ini mengikuti sekelompok astronot yang melakukan perjalanan melalui lubang cacing di dekat Saturnus untuk mencari rumah baru bagi umat manusia. Jonathan Nolan dan kakaknya menulis skenario yang berawal dari naskah yang dikembangkan Jonathan pada tahun 2007. Christopher memproduseri Interstellar bersama istrinya Emma Thomas melalui perusahaan produksi mereka Syncope dan dengan Linda Ops melalui Linda Ops Production. Fisikawan teoritis Caltech Kip Thorne adalah produser efektif, bertindak sebagai konsultan ilmiah dan menulis buku seri The Science of Interstellar. Paramount Pictures, Warner Bros, dan Legendary Pictures ikut membiayai film ini. Sutradara dipengaruhi oleh apa yang disebut batu kunci dalam film fiksi ilmiah, mempengaruhi hal-hal unsur dalam cerita yang berkaitan dengan angin, debu, dan air. Menurut Nolan, yang juga membandingkan Interstellar dengan The Teacher of Cemetery tahun 1948 sebagai film tentang sifat manusia. Ia berusaha meniru film seperti Steven Spielberg Jaws tahun 1975 dan Close Encounters of the Third Kind tahun 1977 karena bersikap ramah keluarga tetapi juga sama tegang, tajam, dan menantang seperti hal lain dalam spektrum blockbuster. Untuk menginspirasi lebih lanjut, sutradara menggunakan mantan astronot Marsha Evans ke lokasi syuting. Nolan dan krunya mempelajari film dokumenter IMAX NASA Tony Myers untuk mereferensi visual dari misi luar angkasa dan berusaha untuk meniru penggunaan kamera IMAX mereka di ruang tertutup dan interior pesawat ruang angkasa. Pengasuhan Clark Kent dalam Man of Steel tahun 2013 adalah inspirasi untuk pengaturan pertanian di Midwest. Terlepas dari film, Nolan mendapat inspirasi dari arsitektur Ludwig Mies van der Rohe. Akurasi ilmiah, lubang cacing dan lubang hitam. Kip Thorne menyatakan bahwa ia bekerja pada persamaan yang akan memungkinkan melalui sinar cahaya saat mereka melakukan perjalanan melalui lubang cacing atau sekitar lubang hitam. Jadi, apa yang kalian lihat didasarkan pada persamaan relativitas umum Einstein. Di awal proses, Thorne menetapkan dua pedoman. Pertama, bahwa tidak ada yang akan melanggar hukum fisika yang sudah ada. Kedua, bahwa semua spekulasi liar akan muncul dari ilmu pengetahuan dan bukan dari pikiran seorang penulis skenario yang penuh dengan rencana. Nolan menerima persyaratan ini selama mereka tidak menghalangi pembuatan film pada satu titik. Thorne menghabiskan 2 minggu mencoba untuk bicara untuk Nolan keluar dari ide tentang karakter berpergian yang lebih cepat daripada cahaya sebelum akhirnya Nolan menyerah. Menurut Thorne, elemen yang memiliki tingkat kebebasan artistik tertinggi adalah awan es di salah satu planet yang mereka kunjungi, yang merupakan struktur yang melampaui kekuatan material yang bisa didukung oleh es.
Ahli astrobiologi David Grimson mengkritik situasi penyakit busuk yang mengerikan di bumi yang digambarkan dalam adegan-adegan awal menunjukkan bahwa dengan penyakit busuk yang rakus akan membutuhkan jutaan tahun untuk mengurai kandungan oksigen atmosfer. Dia juga mencatat bahwa gravitasi seharusnya menurunkan awan es. Neil deGrasse Tyson, seorang astrofisikawan, mengeksplorasi ilmu di balik air interstellar, menyimpulkan bahwa acara teori dimungkinkan untuk berinteraksi dengan masa lalu, dan bahwa kita tidak benar-benar tahu apa yang ada dalam lubang hitam. Jadi ambil dan jalankan dengan itu. Fisikawan teoritis Michio Kaku memuji film ini karena keakuratan ilmiah dan telah mengatakan Interstellar dapat menetapkan standar emas untuk film fiksi ilmiah selama bertahun-tahun yang akan datang. Demikian pula Timothy Reyes, mantan insinyur perangkat lunak NASA, mengatakan akuntansi Tony dan Nolan tentang lubang hitam dan lubang cacing dan penggunaan gravitasi sangat baik. Lubang cacing dan lubang hitam. Christopher Nolan awalnya khawatir bahwa penggambaran lubang hitam yang akurat secara ilmiah tidak akan dapat dipahami secara visual oleh penonton dan akan membutuhkan tim efek untuk mengubah penampilan secara tidak realistis. Representatif visual dari lubang hitam dalam film tidak memperhitungkan efek Doppler yang ketika ditambahkan oleh tim efek visual menghasilkan lubang hitam dan biru hitam yang menyala secara asimetris. Tujuan yang menurut Nolan penonton tidak akan mengerti. Akibatnya itu dihilangkan dalam produksi. Jadi film Nolan berpendapat bahwa efek akhirnya dapat dipahami selama ia mempertahankan perspektif kamera yang konsisten. Menurut Space.com, penggambaran seperti apa lubang cacing akan dianggap benar secara ilmiah. Alih-alih lubang dua dimensi di ruang angkasa, itu digambarkan sebagai bola yang menunjukkan pandangan galaksi target yang terdistorsi. Thorndy menggambarkan piringan akresi lubang hitam sebagai anemia dan pada suhu rendah tentang suhu permukaan matahari yang memungkinkannya memancarkan cahaya yang cukup besar, tetapi tidak cukup radiasi gamma dan sinar X yang mengancam di dekatnya astronot dan planet. Futura Science memuji penggambaran proses Penrose yang benar.